Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai sudut dalam berseberangan dan luar berseberangan, mari perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini terlihat jembatan Ampera yang melalui Sungai Musi. Jembatan Ampera digunakan oleh masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Palembang, untuk menyeberang dari daerah Hulu ke Ilir atau dari daerah Ilir ke Hulu. Jembatan Ampera ini akan Ibu kaitkan dengan materi sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan yang terbentuk oleh perpotongan dua garis sejajar dipotong oleh satu buah garis. Misalkan dua buah garis dipotong oleh satu buah garis. Garis ini adalah jembatan. Daerah di bagian tengah itu dinamakan sungainya. Bagian tepi atas dan tepi bawah ini itu merupakan daratan. Yang manakah sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan? Kita gunakan kata dalam itu dan di luar itu dengan istilah di dalam sungai dan di luar sungai. Jadi sudut yang terletak di dalam sungai adalah sudut C, sudut D, sudut E, dan sudut F. Maka sudut dalam berseberangan itu ketentuannya adalah dia berada di dalam sungai dan dia harus menyeberangi. Menyeberangi apa? Dari sungai. Dan juga harus menyeberangi atau melintasi jembatan. Maka sudut D merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut E. Kalau kita cek, sudut D besarnya akan sama dengan sudut E. Sudut C besarnya akan sama dengan sudut F. Begitu juga sebaliknya. Yang manakah sudut luar berseberangan? Ketentuannya dia posisinya harus berada di luar sungai dan harus menyeberangi dan melintasi jembatan. Maka sudut luar berseberangan itu adalah B dengan sudut G. B dan G besarnya sama. Dan sudut luar berseberangan satu lagi adalah sudut A dengan sudut H. Sudut A dengan sudut H merupakan sudut luar berseberangan. Sudut dalam berseberangan memiliki nilai yang sama besar. Begitu juga dengan sudut luar berseberangan. Mereka juga memiliki besar sudut yang sama. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan pada soal-soal berikut ini. Pada soal pertama, diketahui dua garis P dan Q membentuk sudut. Pada Q ada 104, petunjuknya P, P1, P2, P3, dan P4. Pertanyaannya, tentukan besar sudut P3. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa posisinya sudut P3 berada di dalam sungai dan dia berseberangan dengan sudut 104. Maka sudut P3 merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut 104. Jadi besar sudut P3 itu sama dengan 104 derajat karena dia sudut dalam berseberangan. Selanjutnya untuk soal nomor 2, ada dua garis A dan B membentuk sudut 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4. Ketahui
sudut A2 sama dengan 3x ditambah 25. Sudut B4 2x ditambah 40. Yang ditanya, tentukan besar sudut B2. Sudut A2 dan sudut B4 itu terletak di luar sungai, maka sudut A2 dan B4 itu adalah sudut luar berseberangan. Jadi ketentuannya, sudut A2 nilainya sama seperti sudut B4. Kita masukkan nilainya. A2 3x ditambah 25, 2x ditambah 40. Kita pindah ruas. 3x 2x menjadi dikurang 2x dan 40 dikurang 25. 3x dikurang 2x hasilnya 1x. 40 dikurang 25 hasilnya 15. Sudah didapat nilai x, maka kita akan tentukan sudut B2. Sudut B2 itu kita cari kaitannya dengan yang kita ketahui sudut A2 dan B4. Boleh kita ambil menggunakan sehadap atau bertolak belakang. B2 bertolak belakang dengan B4, atau sudut B2 itu sehadap dengan sudut A2 karena bernilai sama. Di sini Ibu ambil sudut B2 sehadap dengan sudut A2. Jadi nilainya sama karena dia sudut sehadap. Sudut B2 nilainya sama seperti A2, 3x ditambah 25. 3x kita masukkan nilai x tadi adalah 15 ditambah 25. 3 kali 15 45 ditambah 25 hasilnya 70 derajat. Maka sudut B2 besarnya 70 derajat. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 3. Ada gambar garis L dan garis M. Yang diketahui adalah besar sudut 1 115 derajat, sudut 3 140 derajat. Yang ditanya adalah tentukan besar sudut 6. Bagaimana cara mencari sudut 6? Untuk mencari sudut 6 kita harus mencari sudut 4 dan sudut 5 terlebih dahulu, karena ini adalah sudut dalam segitiga. Besar sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Terlebih dahulu kita harus mencari nilai sudut 4 dan sudut 5 terlebih dahulu. Yang pertama kita cari nilai sudut 4. Sudut 3 dan sudut 4 itu berpelurus, maka nilai sudut 3 ditambah sudut 4 jumlahnya 180 derajat karena dia pelurus. Sudut 4 adalah pelurus dari sudut 3. 140 derajat ditambah sudut 4 hasilnya 180 derajat. Sudut 4 sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat, maka didapat sudut 4 adalah 40 derajat. Yang didapat tadi nilai sudut 4 adalah 40 derajat. Sekarang kita cari nilai sudut 5. Sudut 5 ini sama seperti sudut 1. Sudut 5 nilainya sama seperti sudut 1.
Sudut 5 kaitannya adalah dia berada di dalam sungai, maka dia adalah sudut dalam berseberangan. Jadi nilai sudut 5 itu 115 derajat karena sama dengan sudut 1. Jadi nilai sudut 5 tadi adalah 115 derajat. Hubungan sudut dalam segitiga yaitu jumlah dari ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Jadi sudut 4 tambah sudut 5 ditambah sudut 6 hasilnya 180 derajat. Sudut 4 nilainya 40 derajat, sudut 5 115 derajat, sudut 6 hasilnya 180 derajat. 40 ditambah 115 hasilnya 155 derajat, ditambah sudut 6 total 180 derajat. Maka sudut 6 180 dikurang 155, maka hasilnya sudut 6 adalah 180 dikurang 155, nilainya 25 derajat. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.